Halo sahabatku dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, pada topik kali ini saya ingin berbicara mengenai kasih. Di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-36 dikatakan begini, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi murid-muridnya bertanya kepadanya, kasih seperti apa yang harus kami terapkan yang paling utama? Yesus menjawab bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Padahal Tuhan itu kan kita tidak bisa lihat. Bagaimana kita mengasihinya? Di dalam Yohanes pasal 14 dan 15 itu jelas dikatakan bahwa jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala firman-Ku. Berarti firman Kristus, firman Tuhan itu ada di mana? Ada di Alkitab. Jikalau engkau mengasihi Tuhan, berarti engkau menaati seluruh perintah Tuhan yang ada di Alkitab. Maka di dalam 1 Timotius 3:15 itu kan jelas dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar seterusnya. Jadi menjelaskan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita menaati firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, kita ikuti, kita jauhi larangannya, kita lakukan perintahnya. Mengasihi Tuhan itu bukan teriak-teriak tanpa sadar, kesurupan tanpa sadar, tetapi pakai pikir, hati. Adakah di dunia ini orang yang bisa mengasihi Tuhan kalau otaknya tidak waras? Tidak bisa. Otaknya harus waras, pakai akal sehat baru bisa mengasihi Tuhan. Maka Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, jiwamu, ragamu, kekuatanmu. Jadi mengasihi Tuhan harus pakai pikir. Nah, sahabatku yang terkasih, yang utama itu adalah kita mengasihi Tuhan, bukan mengasihi yang lain dulu. Kemudian yang kedua baru dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, hukum yang kedua adalah kasih sama manusia. Hukum yang pertama kasih kepada Tuhan bersifat vertikal ke atas. Dan hukum yang kedua adalah bersifat horizontal, kasih kepada sesama manusia. Kalau engkau memberi seseorang makan, ya, memberi seseorang sembako, pakaian, apa segala macam, ya itu namanya kasih kepada sesama manusia. Dan itu menunjukkan engkau melakukan perintah Tuhan. Nah, tetapi ketika engkau melakukan pemberitaan Injil kepada seseorang, menyatakan ketidakbenaran, menyelamatkan jiwa orang itu dengan pemberitaan Injil Yesus Kristus, engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi jiwanya. Kalau engkau cuma dikasih dia sembako, engkau hanya mengasihi jasmaninya. Setelah dia makan, kalau dia kenyang, kemudian kalau dia mati, dia tidak percaya kepada Kristus, dia akan masuk neraka, binasa selamanya. Nah, oleh sebab itu, kasih yang utama itu adalah kasih kepada Tuhan dengan segenap akal budi. Pemberitaan Injil, nyatakan kesesatan, beritakan yang benar supaya orang tidak tersesat. Nah, kemudian kita lihat kalau dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal 13 itu ada dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran. Lihat di sini. Kasih itu sabar. Sabar menyatakan kesalahan. Sabar memberitakan kebenaran. Sabar terhadap orang-orang yang mencemooh. Sabar terhadap orang-orang yang memfitnah. Kita tetap sabar dan tetap mengasihi mereka. Maka di sini jadi dikatakan ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi kasih yang benar di dalam Kristus itu akan bersuka cita dalam kebenaran. Ya, dalam kebenaran. Kalau ukuran suatu kebenaran bagaimana? Alkitab. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu lah kebenaran. Kebenaran itu bukan berpatokan pada pengalaman seorang pendeta yang mengklaim dia dapat penglihatan, dia dapat mukjizat. Ya itu urusan pribadinya lah. Tetapi kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki itu ada di Alkitab. Firman-Mu lah kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, saya justru mengasihi Anda. Saya menasihatkan Anda, memberitakan kebenaran agar Anda tidak tersesatkan dan kemudian binasa selamanya di neraka. Saya mengasihi jiwamu yang bersifat kekal. Saya mengasihimu, maka saya memberitakan kebenaran firman-Mu.
Kalau saya tidak mengasihimu, maka saya akan membiarkan engkau berjalan dalam kesesatan. Saya tidak akan membongkar kebodohan-kebodohan para pendeta-pendeta yang menipumu, sehingga kau tersesat, selamanya akan masuk neraka. Nah, sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita patuhi firman Tuhan. Kasihi Tuhan Allahmu segenap hatimu, akal budimu, jiwa ragamu, dan kekuatanmu. Kemudian kita mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk sesama manusia, kita lakukan. Nah, soal kasih kepada sesama manusia ini hal yang bersifat relatif. Ada orang bilang, oh ini si ini baik, si itu kurang baik. Ini hal yang relatif. Ini sulit untuk dihakimi. Ya. Karena apa? Kebaikan itu bersifat relatif. Engkau tidak begitu kenal dengan orang tersebut. Anda jangan katakan bahwa dia tidak baik. Karena Anda belum mengenalnya sesungguhnya. Mungkin belum merasakan kebaikan yang apa yang kau perbuat, lalu engkau mengatakan dia tidak baik. Nah, jangan sembarangan kita menuduh, menghakimi orang yang bersifat hal-hal yang subjektif. Tapi kalau kasih kepada Tuhan, kita harus ikuti firman Tuhan. Tunjukkan, mari kita berlomba, kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Bukan dengan segenap emosi dan ketidakwarasan di dalam pikiran kita. Dengan hanya mengklaim, itu adalah karya Roh Kudus. Itu adalah Roh Kudus berbicara. Bukan seperti itu Roh Kudus berbicara. Roh Kudus berbicara dengan menginsafkan dunia akan dosa, penghakiman, dan menyadarkan orang akan kebenaran. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita saling mengasihi. Tetapi yang terutama adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, akal budi kita, raga kita. Tuhan segera datang. Maranatha.